Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengaji sedikit membicarakan hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Saya ulangi, masalah ini jarang terjadi, oleh sebab itu sering terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat karena jarangnya terjadi masalah ini. Bapak, ibu-ibu sekalian saya hormati, apa yang kita maksudkan adalah berkenaan dengan anak yang gugur, hukum anak yang gugur. Maksudnya, di tengah masyarakat sering orang menganggap bahwa anak yang dianggap gugur itu dari kandungan adalah anak yang lahir dalam keadaan mati. Walau usianya sudah sampai cukup bulan melahirkan, orang menganggap kalau itu anak keguguran. Padahal sebenarnya masalah itu tidaklah seperti itu. Pada kesempatan ini akan kita sampaikan dengan singkat bahwa yang dimaksud dengan anak yang gugur ini dalam mazhab Syafi'i adalah wallazi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhurihi wa hiya sittatu ashhur. Anak gugur itu adalah anak yang keluar dari perut ibunya atau lahir dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya, yaitu 6 bulan. Di dalam Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub, di sana dijelaskan lebih terperinci. Wasiqtu wa huwa an-nazilu qabla tamami aqallil hamli. Anak gugur itu adalah anak yang lahir sebelum sempurna sekurang-kurang masa kehamilan. Mana sekurang-kurang masa kehamilan? Sekurang-kurang masa kehamilan itu adalah 6 bulan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa ukurannya 6 bulan sekurang-kurang masa hamil? Kan biasa anak yang lahir itu umur 9 bulan dalam kandungan. Kadang bisa juga 7 bulan. Jarang sekali kita dengar 6 bulan lahir selamat. Tapi 7 bulan, 8 bulan itu biasa. Pengambilan ini dalam mazhab Syafi'i adalah berdasarkan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan masa menyapihnya anak itu dalam kandungan ibunya dan sampai menyapihnya selesai menyusu adalah 30 bulan. 30 bulan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian di Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan Allah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu-ibu itu menyusukan anaknya, para ibu-ibu menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Jadi menyusukan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Oleh sebab itu, masa menyusui 2 tahun. Tadi 30 bulan masa hamil dan menyusui. Berarti masa menyusui 2 tahun, 24 bulan. Nah, 30 bulan dikurang 24 bulan, 6 bulan. Berarti menurut ini sekurang-kurang masa hamil dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah 6 bulan. Oleh sebab itulah itu yang menjadi patokan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Apabila kurang dari 6 bulan penuh bulan Qamariyah, anak itu dalam kandungan lahir, itulah yang disebut dengan anak yang gugur. Dalam pengertian apabila lahirnya 6 bulan penuh ke atas, 6 bulan penuh ke atas, maka dia tidak disebut lagi anak yang gugur. Maka dalam Tanwirul Qulub dijelaskan amman nazilu ba'da tamami aqallil hamli fala yusamma siqtan. Adapun anak yang lahir sesudah sempurna sekurang-kurang masa hamil yakni 6 bulan tadi, itu tidak disebut dengan anak yang gugur. Wa yajibu fihi ma fil kabir, maka wajiblah dilakukan pada anak yang lahir itu seperti apa yang dilakukan pada orang dewasa. Wa illam tu'lam hayatuhu, sekalipun tak diketahui hidupnya, artinya lahir tak bernyawa,
Bal wa illam yadhhar khalquhu, bahkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun dia tidak nampak bentuk manusianya, tetapi sudah 6 bulan penuh ke atas dia lahir, itu tidak disebut dengan anak yang gugur. Jadi kesimpulan, anak gugur itu adalah anak yang lahir sebelum sempurna atau sebelum sampai 6 bulan penuh dalam kandungan. Sebelum sampai 6 bulan penuh dalam kandungan bulan Komariah, itu disebut anak gugur. Maka itulah yang akan kita bicarakan, hukum-hukum yang berkaitan dengan anak gugur ini. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah bil Masail Al-Mufidah dijelaskan, wa yakhtalifu hukmuhu bi ikhtilafi halatihi, berbeda hukumnya sesuai dengan perbedaan keadaan anak yang gugur ini. Halatus siqti salasatun wahya, keadaan-keadaan anak yang gugur ini ada 3 katanya. Yang pertama, ilzaharat fihi amaratul hayati kastihlalihi sarikhan aw taharrukihi aw tanaffusihi wa hukmuhu kal kabir wa yughassalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu. Jika anak yang lahir itu ada tanpa anak yang gugur tadi itu ada tanda-tanda kehidupan seperti dia menjerit waktu lahir atau bergerak atau bernafas, maka hukumnya adalah seperti orang yang besar, orang dewasa. Maksudnya dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Fardu kifayah yang 4 berlaku untuk anak ini. Sekalipun dia anak gugur namanya, kalau dia ada tanda-tanda hidup waktu lahir itu dilakukan seperti fardu kifayah orang dewasa. Yang kedua, illam tazhar fihi amaratul hayati walakin zahara fihi mabda'u khalqi adamiyyin karoksin au yadin au rijlin, fa hukmuhu yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu inda Ibnu Hajar. Bila anak yang lahir itu tidak ada tanda-tanda kehidupan, akan tetapi sudah muncul tanda-tanda bentuk manusia, sudah muncul bentuk-bentuk manusia. Seperti apa? Seperti sudah ada kepalanya, atau sudah ada tangannya, atau sudah ada kakinya, maka hukumnya adalah dimandikan, dikafani, dan tidak disolatkan, kemudian dikuburkan menurut Ibnu Hajar. Wa 'inda Ar-Ramli tafsilun, menurut Imam Ar-Ramli ada perincian. Yang pertama kata beliau, in kharaja qabla 6 ashhur wa yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfanu. Bila anak yang lahir tadi itu sebelum sampai 6 bulan penuh, maka dia dimandikan, dikafani, tidak disolatkan, dan dikuburkan. Sama dengan yang di atas berarti. Wa in kharaja ba'da 6 ashhur fakal kabir. Maka jika keluar dia setelah 6 bulan penuh, maka dia seperti orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Yang ketiga, illam yazhar fihi mabda'u khalqi adami ka qit'ati lahmin. Jika tidak ada illam yazhar fihi mabda'u khalqin, jika tidak ada terlihat tanda-tanda atau bentuk manusia, seperti yang ada itu adalah sepotong daging. Sepotong daging, tidak ada tangan, belum ada nampak hidung, belum ada kepala dan sebagainya. Yang ada adalah sepotong daging. Fa hukmuhu la yajibu fihi syai'un walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu. Hukumnya adalah tidak wajib sesuatu apapun, akan tetapi sunnat dibungkus dengan kain dan ditanam. Sunnat dibungkus dengan kain dan ditanam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, secara singkat saya sampaikan kesimpulan pada kesempatan ini. Anak yang gugur itu adalah anak yang lahir belum sampai 6 bulan penuh dalam kandungan ibunya, 6 bulan komariah. Belum sampai 6 bulan penuh dalam kandungan ibunya, lahir, itulah yang disebut dengan anak gugur. Maka kalau dia anak gugur, maka perinciannya adalah bila ada tanda-tanda hidup, lahir dia menjerit, menangis, bernapas, bergerak, maka hukumnya seperti orang dewasa. Bila tidak ada tanda-tanda hidup, dia lahir, tidak ada menjerit, apapun tidak ada, tetapi sudah nampak bentuk-bentuk manusia, seperti sudah ada kaki, kepala, dan sebagainya, maka hukumnya adalah dimandikan, dikafani, tidak disolatkan, kemudian dikuburkan. Kemudian yang ketiga, bila sudah tampak tanda-tanda
Bila tidak ada tampak tanda-tanda atau bentuk manusia, hanya sepotong daging saja, maka dia tidak ada yang wajib dilakukan, hanya sunat dibungkus kemudian ditanam. Itulah dia berkenaan dengan masalah ini. Oleh sebab itu, bila anak yang lahir ini sudah 6 bulan penuh, 6 bulan komariah, apalagi lebih, maka dia tidak disebut lagi anak yang gugur. Maka sekalipun dia lahir dalam keadaan mati, dia tetap dilakukan fardu kifayah yang 4. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.